Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat karena masih adanya sengketa antara pihak Indonesia dengan Belanda setelah disetujuinya Perjanjian Linggarjati. Mengapa ya disebut dengan Perjanjian Renville? Disebut dengan Perjanjian Renville karena dilakukan di atas geladak kapal Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk. Dan mengapa ya harus di kapal Renville milik Amerika Serikat? Karena pada saat itu kapal Renville dianggap sebagai tempat yang paling netral, sehingga Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian di atas kapal tersebut. Selanjutnya, perjanjian ini diadakan pada tanggal 8 Desember 1947, yang dimana dihadiri kurang lebih oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Untuk perwakilan dari Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap, yang kemudian ia ditemani oleh Ali Sastro Amijoyo, dan terdapat pula Haji Agus Salim. Kemudian Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Ia merupakan orang Indonesia, namun ia utusan dari Belanda. Selanjutnya, ia ditemani oleh Dr. Chris Saumokil dan Dr. P.J. Coates. Selanjutnya, untuk perwakilan dari Amerika Serikat diwakili oleh Frank Porter Graham. Ia merupakan pihak netral di dalam perjanjian tersebut. Hasil dari Perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai daerah wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, adanya garis demarkasi antara wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda. Dan yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda, seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak dari ditandatanganinya Perjanjian Renville. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin Harahap karena banyaknya protes dari golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, wilayah kedaulatan Indonesia semakin sempit karena adanya aturan garis Van Mook. Garis Van Mook sendiri dibuat untuk memisahkan wilayah milik Indonesia dan milik Belanda. Dan untuk hasil perjanjian yang terakhir, Belanda lebih berkuasa dalam memblokade ekonomi di Indonesia. Namun jangan salah, terdapat pula dampak positif dari perjanjian Renville ini. Di antaranya yang pertama, adanya penarikan TNI justru menjadikan banyak tentara dapat selamat dan terbebas dari pihak Belanda. Dan yang terakhir, semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia serta mencermati sepak terjang dari Belanda. Dapat kita bayangkan seberapa kecilnya wilayah kekuasaan Indonesia di tahun 1948 sebelum Belanda membentuk MIT di tahun 1946 dan negara Sumatera Timur di tahun 1947. Kau ku kasihi.